Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita akan materi dengan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Kita materinya adalah perakitan komputer. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya keluarkan buku catatan dulu. Masa sekolah nggak ada buku catatannya? Ini Pak, udah wajib banget. Bagus. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Banyak, Pak. Kenapa Pak nggak masuk? Ada acara, Pak. Bantu ibunya katanya. Oh, buat TikTok itu ya? Nggak tahu, Pak. Takut seuzon, Pak. Oke, kalau itu sudah. Terus, sebelum kita ke materi, biar semangat kita ice breaking dulu. Kita ice breaking, tepuk semangat. Oke? Asik. Siapa HP? Oke. Tepuk semangat. 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 Bagus. Ini baru murid-murid yang teladan. Iya, harus, Pak. Oke, udah semangat kan? Harus semangat lu. Iya, Pak. Di Saya tengah selalu semangat, Pak. ada banyak virus corona ini harus semangat. Oh, saya lihat di status story kalian, WA, IG itu pada sambat semua, nggak boleh kayak gitu. Padahal story Kita itu saya sembunyikan loh, Pak. Sebagai guru juga bingung mau menyampaikan materi apa kalau sekolah online kayak gini. Kan kita kasih banyak tugas itu supaya materinya sampai ke kalian. Kalau nggak dikasih tugas, cuma dikasih materi aja, saya yakin kalian nggak bakal baca itu tugas materi-materi itu. Jadi harus kasih banyak tugas. Tunggukan, Pak. Jadi harus tetap semangat ya. Kasihan orang tua kalian yang kerja banting tulang cari nafkah. Siap, Sambat terus. Wah. Oke. Tak sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah melihat video bagian perangkat keras komputer, siswa atau kalian dapat menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer sesuai dengan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok, kalian dapat mengklasifikasikan komponen input, proses, dan output sesuai fungsi dengan tepat. Sudah paham kan tujuannya? Pak. Kemudian tak jelasin skenario pembelajaran kita. Pertama hari ini saya akan menyampaikan video dulu. Kemudian nanti kalian supaya dapat pandangan dulu, kemudian baru saya akan menyampaikan materi. Setelah menyampaikan materi, saya nanti di akhir akan ada sedikit kuis atau soal. Nah, nanti saya pengambilan nilainya dari buku catatan, makanya nanti setiap materi kalian catat. Terus nanti keaktifan kalian juga masuk dalam penilaian. Dan juga nanti kuis. Di akhir nanti juga saya nilai. Sudah paham kan? Paham. Oke, Gus. Langsung aja kita mulai ke materi. Sebelumnya sudah
Tahu belum apa itu perangkat keras komputer penjelasannya atau biasa yang kita sebut hardware? Perangkat fisik, Pak. Oke, bagus sekali. Tampaknya Rama sudah pintar ya. Saya harus aktif mencari nilai, Pak. Oke, sebelum saya jelaskan materi-materinya, kita lihat video terlebih dahulu ya, supaya kalian dapat pandangan apa itu perangkat keras komputer. Oke, bagus kan tadi videonya, udah tahu kan apa itu perangkat keras, fungsinya, udah ada pandangan kan? Udah, Pak. Kalau tadi video cuma dapat pandangan aja atau gambaran-gambarannya, ini nanti saya jelaskan satu persatu supaya kalian lebih paham lagi. Langsung aja untuk pengertian perangkat keras atau hardware. Pengertiannya yaitu perangkat keras komputer adalah perangkat di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah atau diraba semua bagian fisiknya. Jadi perangkat keras komputer itu perangkat yang dapat disentuh. Jadi kayak laptop, mouse itu dapat diraba atau dapat disentuh. Jadi kayak kalau nggak bisa diraba itu kayak aplikasi-aplikasi atau software-software itu nggak bisa. Itu masuknya ke perangkat lunak. Dan untuk fungsinya udah pada tahu belum fungsinya apa perangkat keras? Mungkin saja, Pak. Belum, Pak. Belum. Fungsinya ada 3, yaitu untuk melakukan proses masukan atau input. Yang kedua untuk melakukan pengolahan data atau pemrosesan. Yang ketiga yaitu proses pengeluaran data atau output. Nah, ini nanti yang akan kita bahas satu persatu. Kita kasih contoh, saya nanti kasih contohnya satu persatu, apa aja, proses masukan itu apa aja, terus proses pengolahan data itu apa aja, terus proses pengeluaran data itu apa aja, nanti saya jelaskan satu persatu, apa aja hardware-hardware-nya. Oke, next. Untuk yang pertama itu input atau perangkat masukan, itu hardware-nya apa aja? Udah ada yang tahu apa belum? Apa aja itu perangkat input atau perangkat masukan? Keyboard. Saya tahu, Pak. Ya, apa aja? Desfitria? Ada keyboard. Mouse. Mouse. Printer. Print. Ya, bagus. Print. Ya. Ini perangkat masukan data atau input. Di antara lain ini enggak semua ya. Ini cuma contoh, saya ambil beberapa aja. Nomor 1 yaitu keyboard, 2 mouse, 3 joystick, yang keempat scan barcode. Untuk penjelasannya, keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer untuk berfungsi sebagai alat untuk input data. Jadi keyboard itu mengubah sinyal huruf atau sinyal angka, bukan simbol. Kalau huruf, angka itu supaya bisa masuk ke dalam komputer. Dan kedua itu ada mouse. Mouse itu adalah satu hardware komputer yang menerima input berupa gerakan, tekanan, tombol klik, penggulungan, dan lain-lain. Jadi fungsinya mouse itu untuk sebagai pointer, jadi alat gerak untuk laptop atau komputer, untuk scroll, terus untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Untuk selanjutnya joystick. Joystick itu biasanya gamer-gamer, biasanya menggunakan ini, biasanya untuk game, atau biasa disebut controller. Kalau untuk main PES itu yang dual joystick itu bisa, itu juga namanya joystick. Adalah alat input komputer yang berwujud tuas atau tongkat dan dapat bergerak ke segala arah. Dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerakan suatu objek ke dalam komputer. Jadi kalau kita bermain game itu, kita geraknya itu biasanya menggunakan joystick.
Kita gerak kanan, kiri, atas, bawah. Selanjutnya barcode scanner atau scan barcode. Biasanya ini kita temukan ada di toko-toko. Toko-toko swalayan itu biasanya pakai scan barcode. Biasa Tokopedia. orang itu, nah itu Tokopedia ada. Untuk fungsinya itu memindai optik yang dapat membaca barcode. Jadi nanti yang itu loh, biasanya ada di jajan-jajan atau produk-produk yang garis-garis lah itu scan-nya pakai scan barcode untuk mengubah sinyal apa kode-kode itu ke dalam komputer. Jadi itu untuk alat contoh untuk inputan, alat input. Yang kedua itu proses apa aja kalau kalian tahu perangkat keras pemrosesan untuk pemrosesan. Gak ada yang tahu? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, saya jelaskan. Saya kasih beberapa contoh aja. Ini perangkat pengolahan data atau pemrosesan. Ini cuma beberapa contoh ya. Saya ambil beberapa contoh, di antara lain ada power supply, RAM, motherboard, dan prosesor. Jadi biasanya ini ada di dalam CPU-nya komputer atau di dalam motherboard laptop atau komputer. Biasanya untuk perangkat pengolahan data kayak ada power supply, RAM, terus prosesor dan lain-lain itu. Untuk lebih jelasnya tak jelasin satu persatu. Untuk power supply adalah sebuah piranti elektronika yang berguna sebagai sumber daya atau listrik. Jadi komputer kalian itu bisa nyala itu karena adanya yang pasti ada listrik. Nah, listrik itu dialirkan lewat power supply. Lah itu gunanya power supply itu untuk mengalirkan sumber daya untuk piranti dari listrik. Jadi komputer kalian bisa nyala itu dari adanya salah satunya power supply ini. Dan yang kedua itu RAM, random access memory. RAM merupakan suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Jadi untuk menyimpan data-data kalian untuk dari berbagai instruksi program itu menyimpannya di RAM. Jadi itu untuk termasuk alat proses pengolahan data. Yang ketiga yaitu motherboard. Ya apa? Silahkan Mas Rama. Bedanya RAM sama ROM itu apa, Pak? Apa? RAM sama ROM. Nah, kalau RAM itu kan sementara, kalau ROM itu permanen. Jadi itu kayak apa itu namanya? Hard disk lah, itu masuknya ke ROM, read only memory. Kalau RAM itu random access memory itu cuma kayak kepingan kecil itu aja. Jadi itu cuma untuk menyimpan kayak penyimpanan data sementara dari berbagai instruksi program. Jadi kalian kalau membuka berbagai program itu nyimpannya ada di RAM. Kalau read only memory itu memori permanen itu biasanya untuk menyimpan data-data kalian, aplikasi-aplikasi kalian itu disimpannya di ROM itu tadi. Oke, paham Mas Rama? Oke, siap, Pak. Oke, lanjut. Kita ke motherboard. Motherboard merupakan sebuah sirkuit board PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat berhubung. Jadi motherboard itu kayak papan tempat menyediakan tempat diletakkannya berbagai perangkat-perangkat untuk komputer, contoh kayak prosesor, RAM, itu tadi nyimpennya semua atau diletakkan pada motherboard. Tuh. Terus yang keempat, prosesor. Nah ini, prosesor atau biasa kita sebut otaknya komputer. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya
sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Jadi komputer kalau nggak ada prosesornya itu nggak bisa jalan. Cara-caranya itu manusia tanpa ada otak kan ya nggak bisa hidup. Jadi itu otaknya komputer ya ada di prosesor. Tuh, oke. Itu beberapa contoh untuk perangkat keras untuk pemrosesan data. Untuk yang terakhir ini perangkat keras untuk output pengeluaran. Ada yang tahu apa aja? Apa itu perangkat keras untuk pengeluaran? Nah, bagus. Printer. Print. Nah, itu tahu. Oke. Kopi Ini ada beberapa contoh yang saya ambil, hanya beberapa sampel aja ya. Untuk perangkat pengeluaran data. Yang pertama adalah monitor, yang kedua printer, yang ketiga speaker, yang keempat proyektor. Tak jelasin satu persatu. Untuk monitor udah pasti kalian udah pada tahu. Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU. Monitor juga kerap disebut sebagai layaran tampilan komputer. Jadi tempat untuk mengeluarkan gambar atau segala macam di komputer itu lewat monitor secara grafis. Jadi kalau kalian punya CPU tanpa punya monitor itu percuma. Kalian mau lihat apa gitu. Jadi harus punya monitornya. Untuk yang kedua itu printer. Nah, ini printer itu sebagai alat output. Nah, itu output itu biasanya berupa kertas atau media cetak. Pamflet bisa, gambar. Pengertian printer adalah perangkat elektromekanis yang mengubah teks dan dokumen grafis dari bentuk elektronik digital ke bentuk fisik. Jadi kita kan biasanya ngetik itu secara visual ya, lewat bentuknya masih grafis atau dokumen itu. Nah, itu kita cetak, printer itu mengubah dari grafis itu kemudian ke bentuk fisik. Jadi dari dokumen grafis itu jadi bentuknya itu udah kertas atau udah dokumen secara fisik. Untuk yang ketiga yaitu speaker. Nah, ini speaker ini perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Jadi fungsinya speaker ini mengubah sinyal yang dihasilkan dari komputer ke audio atau suara. Yang terakhir contoh untuk alat pengeluaran atau output yaitu proyektor. Biasanya yang kita gunakan di kelas-kelas itu untuk menampilkan slide presentasi, untuk menampilkan materi-materi yang diajarkan guru-guru atau dosen. Penjelasannya yaitu mengintegrasikan sumber cahaya optik, elektronik, dan display dengan tujuan memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding yang membuat terlihat lebih besar. Jadi itu mengubah sinyal dari komputer itu ke gambar, untuk fungsinya untuk supaya lebih besar gambarnya yang dihasilkan dari laptop itu jadi lebih besar, kita sorot ke dinding. Fungsinya proyektor itu seperti itu. Lah, itu tadi beberapa mungkin penjelasan singkat untuk materi saya hari ini. Mungkin masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Ayo, Pak. Apa? Silahkan. Kan tadi ada RAM dan ROM. Nah, ya. Nah, kalau di HP kan ada RAM. Nah, itu di HP juga ada ROM enggak, Pak? Ada. Kalau di HP itu pasti ada ROM. Biasanya itu memori internal. Biasanya kalau kita biasa menyebutnya itu buat nyimpen file, terus dokumen aplikasi-aplikasi lah gitu. Sifatnya itu yang permanen, read only memory. Gitu. Ya, Pak.
Biasanya untuk nyimpen apa itu namanya file-file aplikasi. Terus udah jelas kan tadi pertanyaannya? Apa jawabannya? Udah, Pak. Oke, sekarang saya kasih kuis. Nah, ini siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Pertama, sebutkan 3 perangkat keras masukan input selain yang saya contohkan tadi. Ayo, apa aja? Apa Mas Satria? Jangan diam aja. Silahkan dijawab. Bentar Pak, mikir Pak. Mikir Pak, mikir. Ya, ya. Saya Bapak, tahu Pak. Ya, apa aja? Silahkan. Modem, Bagus. flash disk. Ya, terus apa lagi? CD-ROM. Nah, ya bagus sekali Satria Imamuddin ya namanya. Ya. Nanti saya kasih Oke. nilai plus. NIM 51 Pak. Oh ya, siap. Nanti saya kasih nilai plus. Bisa menjawab pertanyaan pertama dari saya. Untuk yang pertanyaan kedua, hard disk termasuk ke dalam jenis perangkat keras apa? Hayo. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Proses, Pak, proses. Bagus sekali, Mas Rama Hirnawan. Nanti dapat nilai plus dari saya, bisa. Ya, jadi itu hard disk termasuk alat pemrosesan karena di dalam hard disk itu kita bisa menyimpan data-data, bisa menyimpan file-file yang ada di komputer. Bagus sekali anak-anak saya. Oke, kalau udah apa itu namanya itu beberapa penjelasan atau materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini ya. Untuk kesimpulannya hari ini dengan mempelajari ini kan kalian dapat membedakan perangkat keras kan ada banyak. Nah, ini tadi kan kalian dapat membedakan apa perangkat keras dibagi menjadi 3 bagian, yaitu input, proses, output. Nah, kalian kan kalau ditanya teman kalian, masa anak TI nggak bisa bedain mana perangkat keras input, proses, dan output itu nggak. Kalau ditanya teman kalian itu nggak bisa jawab, kan ya malu-maluin sebagai anak TI. Jadi kan manfaatnya kita mempelajari materi ini tadi kan setidaknya kita tahu kalau ditanya perangkat input itu apa aja, perangkat proses itu apa aja, perangkat output itu apa aja. Itu. Udah pada ngerti kan? Insyaallah. Ngerti, insyaallah. Untuk pertemuan ke depan kita akan lebih upgrade lagi ya materinya. Kita akan mempelajari tentang itu perangkat-perangkat yang ada di CPU, di dalam CPU kan ini kita nanti tugas akhirnya akan merakit komputer. Jadi kita pembahasannya seputar perangkat keras yang ada di komputer-komputer. Jadi minggu depan itu kita akan materinya akan membahas mengenai apa aja perangkat keras yang terdapat di dalam CPU. Nanti biar kalian bisa ngerakit komputer sendiri. Oke. Siap. Oke, sekian kalau gitu materi hari ini. Apabila Bapak salah dalam pencapaian materi atau kata-katanya, Pak mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.